Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ernawati Malau dari SD RK nomor 1 Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional tahun 2023, izinkanlah saya untuk menyampaikan karya tulis saya sebagai apresiasi Hari Guru Nasional dengan kategori GTK Inovatif. Adapun judul dari karya saya adalah Implementasi Kurikulum Merdeka, Dimensi Bergotong Royong, Berbagi Itu Indah di SD RK nomor 1 Sibolga. Dalam karya saya ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama yaitu apa dasar pemikiran dalam pemilihan tema ini. Hal yang kedua, bagaimana pendapat pribadi saya dan menurut KBBI tentang berbagi dan tantangan yang dihadapi. Hal yang ketiga, bagaimana aksi nyata atau aktualisasi diri dalam berbagi. Hal yang keempat yaitu refleksi yang berupa kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu elemen dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Melalui kemampuan berbagi, ia mampu dan mau memberi serta menerima hal yang dianggap berharga, baik itu kepada ataupun dari teman sebaya, orang-orang lingkungan sekitarnya, dan lingkungan yang lebih luas. Ia mengupayakan diri dan kelompoknya untuk memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan, baik di lingkungannya maupun di masyarakat yang lebih luas, yaitu negara dan dunia. Ada beberapa subelemen bergotong royong, yaitu bekerja sama, persepsi sosial, apresiasi, saling ketergantungan positif, dan koordinasi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian berbagi menurut KBBI. Menurut KBBI, berbagi artinya memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Sedangkan pengertian berbagi menurut penulis adalah berbagi itu artinya bersyukur. Menurut saya, orang yang tahu bersyukur adalah dia mau berbagi dengan siapa saja. Bukan saja berbagi dalam bentuk materi, tapi juga semangat ataupun dorongan, bisa juga bentuk kasih sayang ataupun perhatian, atau juga bentuknya ilmu pengetahuan ataupun waktu yang bisa kita berikan bagi orang yang membutuhkan kita. Dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah ada beberapa contoh dari sikap berbagi yang telah kami praktekkan dengan anak-anak.
Yang pertama, dalam proses belajar bersama ataupun makan bersama. Kebetulan sikap berbagi merupakan salah satu komitmen kelas kami dalam 1 tahun pembelajaran. Dan juga ini juga merupakan salah satu muatan pelajaran di sekolah, yaitu Servisona atau pendidikan karakter. Nah, selama dalam pendampingan dengan para murid, baik itu di jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran sekolah, saya mendapatkan sebuah kendala untuk melakukan atau memberikan pendampingan dalam hal berbagi, di mana peran saya sebagai wali kelas dan juga sebagai ibu bagi anak-anak saya. Saya memang bekerja tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah. Tetapi saya harus juga bertanggung jawab, baik itu saya sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Ketika saya mengunjungi anak-anak saya yang membutuhkan pertolongan, baik itu perhatian ataupun mengunjungi anak yang sakit ataupun yang tidak mengerjakan PR, saya juga harus bisa membagi waktu saya untuk mendampingi anak-anak saya. Tetapi meskipun kadang-kadang saya mendapatkan tantangan, itu malah memotivasi saya untuk lebih semangat bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang harus betul-betul kita lakukan. Kita sebagai siapa, di mana, dan apa saja yang harus kita selesaikan. Menurut saya, ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah ketika mampu berbagi kepada sesama. Tidak saja mengenai uang, tapi juga dengan ilmu dan perhatian, serta kasih sayang. Di lingkungan sekolah, saya bersama murid-murid melakukan beberapa kegiatan sebagai wujud dari sikap berbagi. Misalnya, kami makan bersama. Dalam kegiatan makan bersama, kita melihat ada beberapa anak mencicipi makanan temannya. Di situ kita bisa melihat bagaimana teman yang satu mau berbagi dengan yang lain. Bagaimana ada anak yang tidak mau berbagi dengan yang lain. Nah, saat kita melihat hal seperti itu, kita tidak menegur di depan mereka. Setelah kegiatan makan bersama, saya akan bicara secara pribadi, saya akan mendekati anak yang tadi yang tidak mau berbagi. Saya tanya alasannya mengapa dia tidak mau berbagi. Dan disitulah dia akan menceritakan alasannya. Kemudian dalam kegiatan perayaan Imlek dan Tahun Baru, kami juga di situ bisa merayakan perayaan Tahun Baru ataupun perayaan keagamaan teman yang lainnya. Kami bisa merasakan kebahagiaan teman-teman yang merayakan kegiatan agamanya. Kemudian ketika kegiatan belajar bersama, di situ kita bisa melihat bagaimana siswa yang satu mau berbagi meminjamkan alat tulisnya dengan teman yang lain. Lalu dalam kegiatan Valentine, kami mengadakan change kado tanpa melihatkan apa bentuk dari kado tersebut. Tapi kami menentukan nilai maksimal dan minimal dari kado tersebut. Sehingga terjalinlah ikatan yang erat di antara kami. Kemudian kami juga melakukan kegiatan kunjungan sosial. Di sini merupakan salah satu wujud bahwa kita bisa berbagi semangat dengan teman yang membutuhkan penghiburan ataupun kekuatan. Baiklah, kita akan lanjutkan mengenai manfaat dalam berbagi. Kira-kira apakah manfaat dalam berbagi bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain? Tentunya kita akan semakin dikuatkan atau juga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan dengan orang lain. Lalu yang ketiga,
dapat melatih diri agar selalu peka terhadap keadaan lingkungan. Baiklah, pada bagian keempat yaitu refleksi berupa kesimpulan dan saran. Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Penulis juga telah memberikan beberapa contoh pengalaman dalam melaksanakan satu dimensi dalam profil Pancasila, yaitu dimensi bergotong royong dengan elemen berbagi. Dengan maksud semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar kelak pendidikan karakter bangsa kita berkualitas dan lebih meningkat, serta menghasilkan pribadi generasi penerus yang gemilang. Demikianlah paparan saya mengenai pengalaman berbagi bersama peserta didik yang penulis dampingi selama 2 tahun di kelas 5 SDRK nomor 1 Sibolga. Penulis menyadari bahwa pemaparan yang telah disampaikan masih jauh dari sempurna. Maka penulis terbuka untuk diberi koreksi ke arah penyempurnaan. Semoga apa yang telah penulis sampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Tuhan yang senantiasa mendampingi penulis hingga bisa terselesaikan tugas ini. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SD RK nomor 1 Ibu Dior Siombing SPD, semua rekan kerja di sekolah, keluarga penulis, dan semua saudara yang terkasih yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. Salam hormat. Merdeka!